just one win away now for qualifying for the World Cup. What a night. It's goodbye for now. Penantian panjang seluruh dunia untuk Piala Dunia 2026 sebentar lagi tuntas. FIFA baru saja selesai menggelar undian babak grup Piala Dunia 2026 pada Jumat 5 Desember 2025 malam. Hasil undian menyajikan banyak duel menarik, penuh nostalgia, serta aroma balas dendam. Beberapa duel tersebut mampu membawa memori kita kembali ke edisi-edisi sebelumnya. Ada beberapa negara kuda hitam yang dipaksa berduel melawan salah satu kandidat juara. Ada duel antara dua pemegang gelar serta dua negara yang sering terlibat rivalitas panas. Lantas, pertandingan mana saja yang paling layak dinanti di fase grup Piala Dunia 2026? Starting Level List kali ini telah merangkum 8 pertandingan paling menarik babak grup Piala Dunia 2026. Mau tahu ada duel menarik apa saja? Simak selengkapnya. Meksiko versus Afrika Selatan Grup A. Banyak orang sepakat bahwa Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan adalah Piala Dunia paling ikonik. Tak heran beberapa laga yang tersaji di Piala Dunia 2010 masih lekat di ingatan para pecinta sepak bola. Salah satunya adalah duel pembuka antara tuan rumah Afrika Selatan melawan Meksiko. Ini adalah laga di mana si Piwe Shabalala ciptakan gol ikonik yang kemudian diakhiri selebrasi tarian bersama beberapa pemain Afrika Selatan lainnya. Laga memang berakhir imbang. Akan tetapi teriakan Shabalala dari komentator legend Peter Drury dan selebrasi tarian sang pemain selalu ikonik dan melekat di ingatan semua orang. Tahun depan situasi berganti. Giliran Meksiko yang akan jadi tuan rumah dan mereka berkesempatan membuka kompetisi dengan laga melawan Afrika Selatan. Nuansa nostalgia akan semakin kental karena bagi Bafana ini adalah Piala Dunia pertama mereka sejak edisi 2010. Brasil versus Maroko Grup C. Pertandingan tak kalah menarik akan tersaji di Gillette Stadium pada matchday pembuka Grup C. Pertandingan ini akan mempertemukan Brasil dengan Maroko, dua negara yang sama-sama berambisi besar melangkah jauh di Piala Dunia 2026. Duel ini akan jadi representasi duel negara kuat versus negara kuda hitam. Edisi sebelumnya, Maroko menjadi negara paling mencuri perhatian setelah berhasil menyingkirkan Portugal dan akhirnya melangkah ke semifinal. Brasil sementara itu rontok di babak 16 besar. Akan tetapi tahun ini bersama dengan Carlo Ancelotti, tim Samba bertekad besar mengembalikan marwah mereka sebagai 5 kali juara dunia. Catatan tambahan pada edisi 2022, Maroko berhasil melewati fase grup tanpa sekalipun menelan kekalahan. Statistik ini tentu membuat mereka berpotensi menyulitkan Brasil yang sedang membangun kekuatan baru di bawah besutan Don Carlo. Maka, sudah sepantasnya laga ini jadi salah satu yang paling dinanti di babak grup. Belanda versus Jepang Grup F. Belanda adalah negeri yang tidak asing di mata Indonesia. Begitupun dengan Jepang yang 2 kali membantai skuad Garuda di kualifikasi zona Asia kemarin. Namun, bagaimana jadinya bila dua negara kuat ini bertemu? Jawabannya akan tersaji di matchday pertama Grup F yang akan berlangsung di AT&T Stadium. Belanda tersingkir dari Piala Dunia edisi Qatar setelah menyerah di tangan juara kala itu Argentina di babak perempat final. Sementara itu Jepang rontok lebih awal yakni di babak 16 besar. Namun negeri Samurai Biru tidak boleh diremehkan karena di laga tersebut mereka berhasil memaksa Kroasia bermain hingga babak adu penalti. Sebagai negara yang punya banyak pemain abroad Eropa, terutama di Belanda, Jepang harusnya sudah tidak asing dengan gaya main oranye. Inilah yang harus diwaspadai pasukan Ronald Koeman. Setelah mengejutkan Spanyol dan Jerman di edisi sebelumnya, bukan tidak mungkin Belanda akan jadi korban kejutan Samurai Biru yang selanjutnya. Belgia versus Mesir Grup G. Dua negara yang sama-sama menjadi representasi negara kuat di benua masing-masing, Belgia dan Mesir juga akan ikut meramaikan Piala Dunia 2026. Yang menarik, dua negara ini tergabung ke dalam grup yang sama, Grup G.
Keduanya akan langsung berjumpa di matchday pertama yang rencananya akan berlangsung di SoFi Stadium. Mesir adalah pemegang rekor gelar terbanyak AFCON, dan sebagai perwakilan Afrika ada gengsi yang harus mereka pertahankan di kancah Piala Dunia. Tahun ini Mohamed Salah CS lolos dengan sangat meyakinkan. Setelah melewati edisi Qatar, Mesir tentu saja akan habis-habisan di edisi 2026 ini. Belgia sementara itu berada pada napas terakhir generasi yang dahulu dicap generasi emas. Namun begitu, skuad Rudi Garcia tetap tak bisa diremehkan. Belgia punya skuad kombinasi muda dan senior dengan anggota antara lain Jeremy Doku, Thibaut Courtois, Sané Lammens, Romelu Lukaku, Luis Openda, dan Alexis Saelemaekers. Uruguay versus Spanyol Grup H. Dalam setiap turnamen, satu duel yang tak boleh dilewatkan tentu adalah duel antara dua tim pemenang. Grup H Piala Dunia 2026 menyajikan duel semacam ini. Wujudnya adalah duel antara Uruguay versus Spanyol. Pemenang 2 kali Piala Dunia dan 1 kali Piala Dunia itu akan bersua di Hard Rock Stadium Miami. Status Uruguay saat ini memang sedikit menurun jika dibandingkan dengan negara-negara Amerika Selatan lainnya. Akan tetapi, negeri yang satu ini masih punya kekuatan yang cukup tangguh. Uruguay juga tidak asing dengan Spanyol, karena beberapa pemain mereka kini berstatus sebagai pemain La Liga, seperti Jose Jimenez, Ronald Araujo, dan Fede Valverde. Sementara itu, Spanyol juga punya kekuatan yang tak kalah mumpuni. Kampiun Euro 2024 ini punya pasukan muda yang energik dan siap menerkam segala macam lawan. Anak asuh Luis de la Fuente telah berhasil menaklukkan Eropa pada 2024. Ambisi mereka pasti makin menggebu demi menaklukkan dunia pada 2026. Kolombia versus Portugal Grup K. Satu lagi pertandingan seru yang akan dihelat di Hard Rock Stadium Miami mempertemukan antara Kolombia melawan Portugal. Dalam ambisi terakhirnya membawa pulang Piala Dunia, Cristiano Ronaldo dan Portugal ditempatkan dalam grup yang terbilang mudah. Namun Kolombia berpotensi jadi batu sandungan terberat. Los Cafeteros tahun ini cukup perkasa dalam perjalanannya mengamankan tiket menuju Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Mereka berhasil lolos dari babak kualifikasi zona CONMEBOL sebagai negara peringkat ketiga. Dengan diperkuat James Rodriguez yang kembali menjadi kapten, Kolombia siap merepotkan siapapun lawan mereka. Di sisi lain, Portugal tak perlu ditanya lagi. Skuad Roberto Martinez punya bintang yang kualitasnya hampir merata di semua lini permainan. Mereka menjadi juara grup F dan menamatkan kualifikasi dengan kemenangan 9-1 atas Armenia. Banyak yang percaya Portugal adalah salah satu kandidat terkuat juara dunia. Inggris versus Kroasia Grup L. Tidak kalah dengan beberapa stadion lain, BMO Field yang berlokasi di Toronto, Kanada juga menggelar satu partai klasik yang tak kalah menarik. Inggris dengan segala kekuatan yang dibawa Thomas Tuchel mendapat kesempatan bersua Kroasia. Tentu ini akan jadi partai menarik, karena keduanya pernah terlibat duel panas pada 2018 silam. Gaung "Football is coming home" terdengar begitu lantang pada tahun tersebut. Inggris secara meyakinkan berhasil melangkahkan kaki mereka ke semifinal. Namun saat nyaris tak ada lawan yang cukup tangguh menghadang, Kroasia datang menerjang. Luka Modric lah yang berhasil menumbangkan Inggris lewat perpanjangan waktu kala itu. 8 tahun kemudian, Thomas Tuchel dan pasukannya yang didominasi banyak pemain muda datang dengan dendam. Namun Kroasia yang selalu berhasil amankan podium di 2 edisi terakhir tak bisa diremehkan. Modric CS masih punya harapan, sekaligus kekuatan dan pembuktian bahwa mereka adalah salah satu negara kuat benua biru. Norwegia versus Prancis Grup I. Status sebagai laga yang paling dinanti rasanya layak tersemat kepada duel antara Norwegia versus Prancis di Grup I. Norwegia butuh 28 tahun lamanya untuk bisa comeback ke Piala Dunia. Kemudian babak grup pun secara mengejutkan mempertemukan mereka dengan juara 2018 sekaligus finalis edisi sebelumnya Prancis.
Prancis tentu kembali memegang status sebagai salah satu kandidat terkuat juara dunia. Bagaimanapun, Didier Deschamps menjadi salah satu pelatih yang punya stok kartu paling komplit di antara kontestan lain. Dengan skuad bertabur bintang, Deschamps berharap tahun terakhirnya sebagai manajer Le Blues bisa berakhir sempurna. Namun Norwegia kali ini juga bukan negara kecil. Di babak kualifikasi, Erling Haaland CS menjadi monster mengerikan yang mampu memproduksi 37 gol dari 8 laga. Sementara narasi utama berfokus pada duel kuda hitam versus unggulan. Narasi lain turut mengarah pada duel dua striker terhebat saat ini, Erling Haaland versus Kylian Mbappe. Selain 8 laga pilihan tadi, masih ada banyak laga yang tak kalah seru dan layak dinantikan di Piala Dunia 2026 nanti. Selagi menunggu 6 tiket lainnya menemukan pemilik, menurut kalian dari 8 laga tadi, mana yang paling menarik? Atau ada laga lain yang perlu masuk daftar? Coba komen di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa.